Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Kosasih MA dan Pak Dwi Makmun. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Hilmi LC selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran Tahsus Putri Medan. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung tinggikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan sains dan teknologi. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini, yaitu ngaji bareng bersama Kiai Haji Ahmad Kosasih MA. Dan kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukarram dulu kita bersama Kiai Haji Hilmi, para ustadzat dan para santriwati. Alhamdulillah, untuk beberapa kali saya kemarin. Saya udah berapa kali? 3, 4. Mungkin lebih dari 5 kali sebelum, kalau dihitung sebelum adanya pesantren, sebelum berdiri bangunan, itu saya sudah kunjungi 2 atau 3 kali ke tempat. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya, mudah-mudahan nggak bosan. Nggak. Baik, saya tidak ingin ngasih materi yang berat. Maksudnya habis makan siang nanti kelopak makanya pada berat. Jadi materi ringan-ringan saja, materi sehari-harian. Makan, tidur. Para santriwati sekalian, kalian ini termasuk orang-orang pilihan. Berbeda dengan mereka yang tidak tinggal di pesantren. Berbeda dengan mereka yang walaupun sekolah tapi tidak nyantri. Harus kelihatan bedanya. Perbedaan yang paling menonjol adalah 24 jam itu kalian berada di lingkungan pendidikan. Walaupun sedang tidak di kelas, sedang tidak pegang buku, sedang tidak pegang Al-Quran, kalian entah sedang di luar, sedang berjalan, sedang apa, itu tetap berada di lingkungan pendidikan. Contohnya, kalau di luar, barangkali kita berjalan melihat sampah, melihat kotoran, kita biarkan, ya enggak? Tapi kalau di lingkungan pesantren,
Ketika kalian jalan di depan kamar atau di depan asrama, di depan masjid, atau bahkan di jalanan di dalam pesantren, kalau melihat sampah itu dibiarkan atau dibuang atau dipungut? Hah? Dibiarkan atau dipungut? Nah, benar gak? Itu salah satu metode pendidikan yang disebut pembiasaan. Jadi kalau kita terbiasa melihat sampah, mata kita tidak nyaman, mata kita tidak senang, pasti sampah itu kita pungut. Sekali, 2 kali, 3 kali, sekian puluh kali kita pungut, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nanti ketika keluar dari pesantren, selesai dari pesantren, maka pembiasaan itu sudah melekat dalam diri kita. Tidak pernah kita akan betah, senang, nyaman melihat sampah berserakan sembarang tempat. Itu pendidikan yang mungkin tidak kita dapat kalau kita tidak tinggal di pesantren. Iya kan? Demikian pula ketika kita lagi duduk bersama teman-teman. Di dalamnya ada nilai pendidikan diajarkan kepada kita. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan teman, apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongin, apa yang kita obrolin. Beda dengan orang yang berada di luar pesantren ketika dia duduk bersama teman-temannya. Ngobrolnya apa? Beda. Beda materi obrolan dengan mereka yang ada di pesantren. Sudah kelihatan itu perbedaan. Belum lagi nanti yang kaitan langsung dengan materi pendidikan kita, materi pelajaran kita, pasti udah beda. Saya ngerasain tinggal di pesantren itu walaupun tidak lama, mungkin hanya sekitar 11 tahun. Nah, 11 tahun lama ya? Hah? Sekitar 11 atau 12 tahun di pesantren. Itu banyak pelajaran yang kita dapat dari pesantren. Terutama ya pesantrennya sebagian yang saya habiskan waktunya bukan di Indonesia, di luar. Namanya pesantren juga, asrama. Itu beda dengan orang-orang yang berada di luar. Cara belajar kita, cara megang buku kita, cara menghadapi pelajaran kita. Kalau orang yang sekolah pulang pergi di luar, itu mungkin dia sekadar datang ke sekolah, kemudian dia dengarkan gurunya. Setelah pulang dari sekolah, mungkin bukunya akan ketemu lagi kapan? Besok pagi ketika dia sekolah. Jadi malamnya praktis nggak apa tuh? Praktis malamnya nggak pegang buku. Tapi kalau di pesantren, kita pulang dari sekolah, masuk ke kamar pesantren, paling hanya istirahat, makan dan sebagainya. Nanti belum malam sudah apa? Sudah ketemu dengan buku lagi. Malam habis isya sudah ketemu dengan buku lagi. Besok habis subuh sudah ketemu dengan buku lagi. Setiap waktu, sepanjang waktu, selama 24 jam, 1 hari 1 malam, bergaul kita dengan apa? Itu orang apa tuh? Orang santri, orang pesantren. Jadi nggak boleh sama tuh dengan orang yang ada di luar yang tidak nyaman. Berkali-kali saya sampaikan di sini, kalian ini orang yang patut bersyukur berada di lingkungan seperti ini. Berada di lingkungan seperti ini patut disyukur. Kenapa? Masya Allah nikmatnya ya. Nikmatnya berada di pesantren. Setiap hari kita mendapatkan ilmu yang berbeda dan semakin bertambah, semakin berkembang. Ini patut saya ingin kesempatan ini ingin menyampaikan materi yang ringan. Ingin membandingkan
antara kebutuhan kita dengan kewajiban kita. Bagaimana kebiasaan manusia, kebiasaan kita menghadapi kebutuhan dan menghadapi kewajiban. Sehingga sampai pada satu titik di mana kita harus menjadikan sesuatu yang wajib jadi kebutuhan kita. Harus sampai pada puncak itu. Nanti pada akhirnya kita harus sampai pada sesuatu titik di mana satu kewajiban harus kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Kita nih selama ini, bahkan dari kecil sampai sekarang, pernah nggak berhenti makan dalam sehari? Halo? Pernah nggak berhenti makan dalam sehari semalam? Nah. Bahkan ada yang nggak pernah berhenti makan sehari semalam. Makan terus. Kenapa nggak berhenti makan? Kenapa nggak pernah berhenti makan? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Ada gak orang yang sehari semalam atau beberapa hari tidak berada di dalam rumah, di luar saja? Ada gak? Ada. Maksudnya tidak di dalam ruangan, mungkin tidak di rumahnya, tapi di rumah lain, itu tetap di dalam rumah. Umpamanya ada nggak di santri atau siapapun yang sehari semalam duduk di tengah lapangan, di tengah halaman? Ada yang mau coba? Kenapa? Kenapa nggak ada yang pernah di luar sehari semalam? Karena dia butuh apa? Butuh tidur, butuh istirahat, ya kan? Oke lah, makan masih bisa di lapangan, tapi apa bisa tidur di tengah halaman? Tidak. Kalau ada yang mau coba, nanti ada tamu datang, itu siapa ini? Santri Pak, kenapa santri? Kok nggak di dalam? Kira-kira apa jawabnya? Kayaknya lagi stres Pak. Oh di dalam. Iya kan? Jadi kebutuhan itu nggak pernah lepas dari manusia. Kebutuhan makan, ya kan? Kebutuhan tempat tinggal, ya kan? Nanti lagi mungkin setelah kalian menjadi orang menjadi orang tua, sudah berkeluarga, sudah punya rumah sendiri, kebutuhannya bertambah. Tidak lagi cukup hanya dengan makan dan tempat tinggal, tapi butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Kesana kemari pakai apa kalian? Hah? Kendaraan. Butuh nggak kendaraan? Butuh kebutuhan kendaraan. Belum ada yang bilang begini. Alhamdulillah saya tamat dari pesantren Al-Quran di Takasus, sudah hafal Quran, hingga kesana kemari bisa terbang. Ada? Nah, Ustaznya pun belum bisa terbang, ya. Gak ada selama ini yang hafil Quran, bahkan muftinah, lalu nggak butuh kendaraan. Kamu nggak punya mobil ya, nggak punya motor, enggak. Lalu ke sono kali pakai apa? Kayaknya terbang aja. Itu memang kebutuhan. Makan dan minum tentunya. Tempat tinggal, transportasi itu kebutuhan sendiri. Kalau pakaian memang jelas, itu selain kebutuhan juga kewajiban. Ciri-ciri kebutuhan itu begini. Saya beberapa kali merenungnya. Ciri-ciri kebutuhan itu begini. Dia selalu berinovasi, selalu berubah-ubah, selalu mencari sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sudah dia punya atau sudah dia rasakan. Sebagai contoh umpamanya makan.
Kalian tiap hari makan kan? Apa makanan pokoknya? Nasi. Oke, nasi. Kira-kira pendamping nasinya yang kita kenal dengan lauk pauk satu macam atau berubah-ubah? Kira-kira ini kalau dikasih umpamanya tiap hari kangkung, pagi kangkung, siang kangkung, sore kangkung, demo nggak kira-kira? Hah? Demo nggak? Nggak. Nggak demo mungkin, tapi ngomong ya kan. Ini bentar-bentar tanam sendiri, kita dikasih pagi kangkung, siang kangkung, sore kangkung. Mungkin nggak demo, tapi ngomong. Bahasa orang Jakarta bilang ngedumpal gitu. Iya kan? Nggak pernah kan? Pernah nggak dikasih kangkung 3 kali sehari? Nggak. Variasi. Ya kan? Bahkan mungkin kalau nanti kalian sudah berkeluarga, itu akan ngomong sama suamimu. Walaupun lauk pauk sudah berubah-ubah, sudah berganti-ganti, pasti akan ngomong. Kira-kira panggil suaminya apa nanti? Apa? Ada yang Abi, kan? Apa lagi? Abi. Apa? Abi, apa lagi? Bapak. Dedi ada Dedi? Api ya. Macam-macam lah. Akan ngomong begini satu saat. Sekali-kali dong makan di restoran. Padahal di restoran yang dimakan apa tuh? Nasi juga. Nasi juga. Bahkan kadang-kadang ke restoran itu nyari kangkung. Kangkung sama toge goreng. Saya dulu waktu masih sekolah dan kuliah itu tinggal di asrama yang lauknya cuma 3 macam. Lauknya cuma 3 macam: daging, ayam, ikan. Kalaupun ditambah pagi telur rebus, ya. Telur rebus tak goreng. Jadi 4 macam lah: daging, ikan, ayam, telur. Nah, itu diputar tuh di roll itu. Hari ini mungkin makan siangnya ayam, besok daging, kan? Besoknya lagi ikan. Dan ini sore dirubah dari siang. Kalau siang sudah daging, mungkin nanti malamnya ayam. Itu sekian bulan tuh sebelum libur panjang begitu. Maka senang sekali ketika pulang ke rumah ketemu apa? Ketemu ikan bakar, apa namanya, ikan asin. Kalian tahu gak yang namanya ikan peda? Tahu gak ikan peda? Nggak tahu ikan peda ya. Itu ikan peda. Katanya ikannya udah lama disimpan, diolah pakai jagung, pakai petai, pakai bawang, pakai apa lah gitu. Wah, itu nikmat banget. Kenapa? Karena lama nggak ketemu. Bayangin 8 bulan makannya 3 macam itu. Ayam, daging, ikan, telur. Emang nggak ada makanan? Nggak ada memang. Memang saya tinggal di asrama yang menunya memang tidak ada kangkung, tidak ada toge, tidak ada ikan asin, ya. Tidak ada lauk yang lain. Itu kebutuhan. Tempat tinggal itu yang kita sebut dengan apa? Tempat tinggal rumah. Bentuknya begini kan, ya kan? Kurang lebih seperti yang bisa kita bernaung di dalamnya. Ada gak orang yang dari hidup, dari mulai dia dewasa
sampai meninggal dunia, bentuk rumahnya nggak ganti-ganti, padahal dia mampu. Ada nggak? Pasti dia ganti. Apalagi yang mungkin keuangan ekonominya mapan, itu banyak cukup. Mungkin 5 tahun rumahnya diapain? Direnovasi. Iya kan? Alat transportasi, entah itu mobil atau motor, juga kebutuhan. Betul. Tidak pernah ada orang yang kalau mampu mobilnya dia pakai 20-30 tahun, nggak pernah ada. Paling 10 tahun, 5 atau 7 tahun udah apa? Udah ganti. Paling lama 10 tahun, punya mobil udah nggak enak. Diapain? Dijual atau dikasih orang lain, lalu dia apa? Beli yang baru, keluaran baru. Nah, itu contoh-contoh dari kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu memang yang menjadi kebutuhan kita, tetapi cirinya selalu saja mengalami inovasi, perubahan. Betul nggak? Coba cari lagi kebutuhan. Pakaian kebutuhan kita. Ada nggak yang pakai pakaian itu sampai 10 tahun nggak ganti-ganti? Ada? Enggak. Kalaupun itu belum sobek, pasti diganti. Kenapa? Nggak muat. Apalagi nggak usah 10 tahun lah. 1 tahun kadang-kadang baju kita udah apa? Udah nggak muat. Namanya sebelum nyantren nih, tinggal di rumah. Begitu masuk pesantren, 2-3 bulan badannya apa tuh? Kenapa tinggal di pesantren gemuk? Memang biasa begitu. Kenapa di pesantren gemuk? Pertama, nggak ada tekanan di pesantren. Beda sama di rumah. Di rumah ini kalian sebentar-sebentar ibunya, nah kerjakan ini. Selesai dari ibu, bapak ini buat, nah kerjakan ini. Banyak capek dia di rumah. Gak makannya dibatas kata-kata. Saya punya santri beberapa orang di rumah tahfidz itu. Lebaran nggak pulang dia. Hari lebaran nggak pulang dia. Tanya, kenapa kamu nggak pulang lebaran di rumahnya? Enakan di pesantren. Loh? Kenapa? Contohnya di pesantren makan Indomie 1 bungkus 1 orang. Di rumah 1 bungkus berdua. Ini pengakuan polos dari santri. Ya udah silakan tinggal di pesantren walaupun lebaran. Berkah insyaallah. Di pesantren, satu lagi di takhasus itu, di pesantren takhasus yang mana ya sakit. Itu datang beratnya 50 kilo, 3 bulan udah 60 kilo. Kenapa kok? Apa bahasanya? Nambah beratnya. Ya karena makannya enak, tidurnya nyaman, nggak ada tekanan batin, nggak stres ya. Di baju itu kebutuhan kita satu periode kita ganti, entah periodenya 1 bulan, 1 semester, entah 1 tahun, entah mungkin ada yang 2 tahun. Kecuali kalau nanti sudah sepuh, sudah kayak saya nih, badan saya udah gak gede lagi, udah begini dari dulu. Beratnya pun udah gak nambah, gak kurang, 65 kilo saja juga. Kenapa? Ya memang perlu dijaga makan. Bisa saja sih melar badannya. Kalau apa? Kalau makannya banyak. Itu kebutuhan kita. Pakaian, makan, tempat tinggal, transportasi, dan banyak lagi yang lainnya kebutuhan kita. Yang pasti semuanya berubah-ubah. Ya, berubah-ubah.
Memang kita ingin berubah, nggak betah kita tuh kalau tidak pernah berubah, tidak pernah berganti. Sekarang kita pindahkan kepada ibadah kita. Saya ingin tahu ibadah yang selama ini kita lakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, nanti mungkin berzakat ketika kalian sudah memiliki harta yang cukup sebagai musafir, mungkin juga berhaji atau umrah, semuanya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kesemuanya itu kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban. Hah? Kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban. Kewajiban. Nah, ciri-ciri kewajiban sama kita nih, pada diri kita jarang mengalami perubahan atau tidak ada inovasi dari diri kita. Bahkan kita senang kalau kewajiban itu kita abaikan atau tidak ada beban kewajiban pada diri kita. Contoh umpamanya, ini bukan kalian nih, bukan santri. Ada orang ditanya perempuan, kok kamu nggak sholat? Jawabnya, lagi disayang Tuhan. Lagi apa? Lagi disayang Tuhan, tapi nggak sholat. Berapa hari saya Tuhan? 7 hari nggak sholat. Nyaman-nyaman aja. Nggak sholat 7 hari 7 malam, nyaman aja. Kenapa? Karena dianggap sebagai wajib. Nah, karena itu sebagai kewajiban, maka banyak orang yang tidak melakukan inovasi di dalamnya. Tidak ada variasi di dalamnya. Tidak ada perubahan-perubahan sejak dia mengenal apa itu namanya sholat sampai dia meninggal dunia. Itu saja. Begitu saja sholat. Pak Ustaz, emang sholat bisa dirubah-rubah? Sama dengan makan. Kita nih dari hidup sampai mati makannya apa? Makan pokoknya apa? Nasi, ya kan? Coba rubah dengan roti, kurang nggak? Kurang. Besok ya kasih roti seharian. Pada ribut. Ngapa pegang perutnya? Lapar Pak. Lapar. Tadi makan roti apaan? Ya roti bukan nasi. Itu perut Indonesia. Makan kita, kebutuhan kita, betul, pokoknya nasi, intinya nasi. Tapi pendampingnya berubah-ubah kan, nggak betah gitu. Demikian pula sholat. Nih, sholat itu kewajiban, betul kewajiban. Tapi orang yang terus menganggap kewajiban itu tidak pernah ada kemajuan dalam ibadahnya. Tidak ada keinginan buat mencari-cari bagaimana sih supaya itu sholat betul-betul seperti yang Allah inginkan, tanha anil fahsya wal munkar. Bagaimana Pak Ustaz? Kan sholat zuhur contohnya, dari itu kan 4 rakaat, diri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, begitu kan dari dulu. Terus 4 rakaat salam, bacanya Fatihah. Mau diapain lagi? Bisa jadi orang bertanya begitu. Emang boleh kita tambahin? Pamannya zuhur karena capek 3 rakaat, ntar kita ganti subuh dah. Subuh jadi 4 rakaat umpamanya. Emang boleh begitu? Enggak boleh begitu memang. Jumlah rakaatnya tetap Anda jangan kurangi, jangan apa? Jangan tambah, waktunya pun tetap 5 waktu. Tapi di dalamnya, ibarat makan nasi, ada lauk pauknya. Yang harus kita apakan? Yang harus kita variasikan. Saya tanya nih coba. Ketika Anda berdiri, kalian berdiri setelah takbir ihram, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Hah? Fatihah atau doa iftitah?
Doa iftitah, betul. Nggak ada yang banyak yang nggak ngaku. Habis takbir ihram, apakah baca pada doa iftitah? Iftitah, betul baca? Baik, saya percaya dah baca dah. Apa doa iftitah yang dibaca? Allah Akbar kabira, terus wahamd katsira, terus subhanallah bukratan wa asila, terus in wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal, betul ya, itu doa iftitah. Sampai kapan itu mau dibaca? Itu hanya doa, itu sebagai doa iftitah. Sampai nanti mati atau mau divariasikan lagi? Maksud ya seperti kita makan nasi, nasinya tetap sebagai makanan inti, lauk pauknya pagi siang ini mungkin dengan daging umpamanya. Kan sore nggak mungkin makan daging, makan apa? Yang lain mungkin ayam, mungkin ikan, atau mungkin kangkung dan sebagainya. Begitu juga tambahan ataupun sunat-sunat dalam sholat kita, seperti doa iftitah. Doa iftitah itu Nabi ajarkan bukan satu macam, banyak macamnya, lebih dari 3. Saya kata lebih dari 3 karena saya hafal cuma 3 macam. Yang satu tadi sampai wa ana minal muslim. Ada gak yang hafal selain tadi? Allahumma ba'id, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi. Allahumma agsilni min khotoyaya bil ma'i wa thari wal barani. Bukan isinya apa? Doa kepada Allah supaya kita dibersihkan dosa-dosa. Ibarat kita makan, tadi ini siang kita makan nasi, lauk pauknya umpamanya daging. Nanti malam jangan daging lagi. Dan kalian gak akan betah tuh makan siang daging, malam daging, besok. Walaupun itu daging makanan hebat, nutrisinya tinggi, tapi tetap gak betah. Pengennya apa? Divariasi. Kenapa? Karena makan sebagai kebutuhan kita. Nah, saya kepengennya selalu saya mengajak supaya perlahan-lahan mari sholat itu kita jadikan sebagai kebutuhan, bukan hanya sebatas wajib. Yang ciri kebutuhan itu adalah bacaan sholatnya kita variasikan. Bab Nabi ngajarkan kita bukan satu macam doa-doa di dalam sholat. Tasbihat, doa kita bukan satu macam yang Nabi baca. Beberapa macam yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat dan kepada kita sebagai umat. Terus ada lagi yang lain doa kita yang pernah Nabi baca atau didengar oleh para sahabat. Ada satu lagi yang saya hafal. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi zulman katsira wa a'taraftu bi dzambi faghfir li dhunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta rabbi wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nabi pernah perdengarkan kepada para sahabatnya doa itu, dan itu juga isinya, kandungannya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ingin divariasikan. Apalagi sebagai santri
punya banyak kesempatan buat tanya sini, tanya sana, belajar kemari, hafal ini, hafal itu. Jadi praktekkan. Wah, Pak Ustadz, kalau kita baca itu nanti nggak keburu kita ngikutin imam. Betul. Atau imam kalau baca itu nanti dianggap kepanjangan. Betul. Tapi kan kita punya kesempatan sholat apa? Sholat sunat yang sendirian. Ya kan? Sholat entah itu sholat duha, entah itu sholat malam atau tahajud, itu berjamaah atau tidak? Enggak kan? Nah, ketika tidak berjamaah, kita punya kesempatan buat membaca sepanjang-panjangnya tanpa ada yang negur kita. Bagaimana panjangnya? Doa iftitah itu kata Nabi boleh dibaca salah satunya, karena memang hukumnya sunat kan, bahkan sunat hayat. Boleh dibaca salah satu saja, boleh dibaca dua, boleh dibaca tiga. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu sampai wa ana minal muslimin. Nyambung lagi Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka sampai tabaraka wa ta'ala falakal alaman qadait. Terus Allah ma baik-baik wa baina. 3 macam dibaca doa kita itu. Baru baca apa? Baru baca apa sih? Setelah Al-Fatihah, kita punya lagi kesempatan buat memvariasikan sholat kita. Pakai apa? Pakai surah. Surah yang apa? Surah yang lumayan panjang. Apalagi kalian kan sedang menghafal. Kenapa tidak diulang-ulang surah-surah yang apa? Yang sedang dihafalkan. Jangan dari dulu sampai sekarang lagi sholat duha bacanya apa? Surah apa bacanya? Kuliah sama kulu. Apa yang orang sekarang bilang namanya trikul. Trikul itu 3 kul. Tri kan 3. Kul itu kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu, maka disebut trikul. Kalau kita cuman baca itu saja, kan malaikat nanti melihat kita, oh ini malah langganan ini. Maksud langganan apa? Udah biasa dia api pola yang bacanya kuliah dengan ulhu. Ya. Jadi catatannya itu kayak kemarin catatannya tuh nggak diapain sama malaikat, nggak ditungguin. Tapi kalau dia habis baca Fatihah, dia baca surah yang lain yang belum pernah dia baca kemarin, malaikat tunggu itu sampai mana dia baca, sampai ayat berapa, sampai berapa ayat dia baca, berapa halaman yang dia baca, ditungguin sama malaikat untuk diapain? Catat pahalanya oleh kita nggak punya tuh ya, kita nggak variasikan. Padahal kalian ini sedang tahfiz, sedang menghafal Quran, justru kesempatan itulah buat apa? Melatih atau menguji, mengetes hafalan kita, atau sambil memantapkan, mengikhlaskan hafalan kita. Itu baru diri. Banyak variasi yang bisa kita lakukan di dalam sholat itu, baik sholat fardu maupun sholat. Kemudian habis sendiri apa? Ruku. Rukunya tetap, nggak usah dirubah-rubah, tetap 90 derajat begini. Jangan kebangatan apa nih? Kebangatan ruku nggak usah, tetap 90 derajat. Tapi kalian pernah nggak baca doa tasbih ruku selain yang sudah kita hafal? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu kan? Ada gak bacaan lain? Ada gak bacaan lain? Ada? Apa? Enggak. Ya inilah. Karena apa? Karena sholat itu merasa itu kewajiban. Jadi gak nyari-nyari. Coba kalau kayak makan. Pagi, siang sudah makan dengan 1 lauk.
Pas sore nyari tidak lauk yang lain, mencari. Bahkan saya ceritakan seorang ibu dengan suaminya bukan hanya mencari lauk, mencari apa? Mencari suasana makan, mencari tempat makan. Ada orang yang mungkin sudah biasa makan di rumah sendiri, sudah biasa makan di restoran mewah. Dia cari tempat apa? Tempat apa dia cari? Cari kebun. Makan di mana? Di kebun dia makan. Dan itu menikmati mereka. Mereka menikmati makan di kebun. Kenapa? Kok makan di kebun? Pengen suasana yang baru. Di rumah udah biasa. Di restoran mana aja udah biasa di tempat didatengin. Cari restoran yang mungkin yang paling enak, paling nyaman. Sekarang pengen nyoba makan di mana? Di kebun. Nggak aneh, karena memang dia ingin mencari suasana baru. Karena kebutuhan. Tapi sholat kita tadi, dari dulu kita hafal Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pernah nggak mencari-cari yang lain? Ya udah, yang penting udah sholat. Yang penting sudah sah sholat saya baca Subhana rabbiyal azim. Betul memang ya. Itu sudah memadai baca Subhana rabbiyal azim, sudah memadai baca 3 kali. Tapi kenapa sih kita tidak jadikan sholat sebagai kebutuhan kita? Yang di dalamnya kita cari bacaan-bacaan yang mungkin akan lebih besar menambah pahala kita dan memberikan kenikmatan ibadah kita. Maka selain dari bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Nabi pun pernah mengajarkan membaca dengan suara yang terdengar, khususnya kepada Aisyah, bacaan yang lain. Beliau baca begini, Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma kulli. Kalian boleh catat. Sudah kali. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma kulli. Jadi kalian kalau ada yang kurang belum dicatat atau ketinggalan, nah inilah fungsinya belajar apa? Bersama. Ada yang punya kalimat terdepan, ada yang enggak, dilengkapi yang ini. Ada yang punya kalimat tengah, yang lain tidak, dilengkapi. Itu fungsi antara lain fungsi belajar bersama. Saling apa? Saling melengkapi. Tapi jangan disalahgunakan belajar bersamanya. Pak Ustadz katanya belajar bersama bagus. Wah bagus. Boleh gak lagi ujian belajar bersama? Bukan belajar bersama, itu namanya apa? Nyontek itu namanya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. Lagi-lagi Allahumma firli, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada doa iftitah, isinya ampun, minta ampun. Rukuk isinya minta ampun. Setelah rukuk ada lagi gak bacaan lain? Ada. Nabi ajarkan doa yang lain. Beliau baca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhli wa 'azmi wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bi qadami lillahi rabbil alamin. Saya bacakan perlahan-lahan. Kalian baca. Allahumma laka raka'tu raka'ta. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a
shin ain khasya'a laka sam'i sin mim ain ya sam'i Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa mukhi. Mukh itu mim kha ya wa mukhi wa azmi ain zod mim ya azmi khasya'a laka sam'i. Nama ada tadi basori tinggal nih. Khasya'a laka sam'i wa basori. Sam'i wa basori ditambahin di tengahnya. Khasya'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa lahmi wa bashari ba shin ra ya wa bashari khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa lahmi wa bashari wa sya'ri shin ain ra ya wa sya'ri wa mastaqallat wau mim alif lagi sin ta qaf lam ta wa mastaqallat wa mastaqallat disambung bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu lagi apa tadi? Lagi ruku. Saya ulangi biar bisa, biar rekor. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa lahmi wa sya'ri wa bashari apalagi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Lagi apa tuh baca? Lagi berapa kali terserah, sebab yang namanya ruku itu rukun panjang, tidak ada batas lamanya. Kalaupun mau dibatasin 11 kali dibaca. 11 kali yang mana? Terserah. Mau 11 kali satu macam atau 11 kali campur tiga-tiganya. Terserah. Yang penting rukunya diperpanjang. Habis ruku apa? Tidak. Dari dulu nggak berubah-ubah sholat kita. Memang itu inti gerakannya. Itu rukunnya. Tapi yang kita variasikan tadi bacaan-bacaan sunnah, supaya kita betul-betul merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada rukun pendek, maka tidak banyak yang Nabi tambahkan. Yang biasa kita bacakan Sami'allahu liman hamidah, apalagi Rabbana walakal hamdu. Terus mil'u boleh, mil'a boleh, mil'as samawati boleh, mil'us samawati boleh, mil'as samawati wa mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta misya'in ba'du. Itu yang mungkin biasa kita baca. Tapi di tengah-tengah ada yang menambahkan oleh sahabat, didengar sama Nabi, Nabi puji. Apa tambahannya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baru
mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyid. Tambahannya begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Begitu selesai sholat, Nabi tanya, karena beliau mendengar ini ada yang baca iktidal panjang nih. Nabi tanya, siapa tadi yang baca doa iktidal? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, baru mil as-samawati dan seterusnya. Sahabat celingak-celinguk cari. Saya Rasul yang baca. Ternyata Nabi bukan salahkan, bukan melarang. Beliau mengatakan begini, saat engkau baca, aku melihat malaikat turun, banyak yang berebutan, tahu rebutan? Mau ngapain? Rebutan mau mencatat doa yang pahala, doa yang kamu baca tadi. Saking apanya tuh? Saking mulianya doa tadi, maka malaikat rebutan siapa yang menyatet duluan doa tadi. Jadi diperhatikan sholat kita sama malaikat. Kalau doa yang kita baca udah biasa dari dulu, malaikat sudah hafal ini orang bacanya begini-begini nih. Udah, kontennya 7. Namanya gitu. Nilainya 6 udah gitu. Atau 7. Tapi kalau dia variasikan, iftitahnya dia panjangkan, rukuknya dia tambahkan, iktidalnya dia tambahkan, malaikat tuh nungguin kita dengerin kita. Banyak dia bacanya ya, surahnya panjang pula dia baca, rukuknya lama pula dia. Berapa kali? Masya Allah, sampai 11 kali. Ditungguin sama apa? Sama malah. Saking kagumnya malaikat dan ingin mencatat apa yang dibaca oleh orang tersebut. Supaya apa? Lapor kepada Allah. Nanti ada apanya nih? Ada pahalanya, ada rewardnya, ada upahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu habis iktidal apa? Sujud. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dari dulu kalian belajar sholat sampai sekarang itu kan ada tambahannya enggak? Enggak. Nabi baca selain enggak tadi, beliau baca doa yang tadi di rukuk. Di rukuk dibaca, di sujud pun dibaca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Dibaca pula dalam sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang ketiga, beliau baca juga yang lain. Seperti tadi dalam rukuk. Tadi dalam rukuk, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan seterusnya. Dalam sujud dibaca juga yang mirip-mirip doa rukuk tadi. Cuman karena lagi sujud, maka beliau bacanya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabaraka Allah ahsanul khaliqin. Doa apa? Sujud tilawah. Apa mungkin ya? Nah, itu pun dianjurkan dibaca ketika kita sujud sholat. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, selain 3 tasbihat, selain 3 macam bacaan tadi, Nabi sarankan lagi ketika kita sujud. Apa saran beliau? Aqrabu ma yakunu 'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Apa arti aqrabu?
paling dekat. Kalau dekat qarib, kalau aqrabu paling dekat. Apa itu paling dekat? Aqrabu ma yakunu 'abdu ila rabbi. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya. Kapan? Wa huwa sajid. Ketika dia lagi tidak ada posisi di mana kita rela naruh jidat kita yang paling mulia, yang paling terhormat ini di bawah. Hanya kepada Allah kita rela meletakkan dahi kita di mana? Di bawah. Dan memang tidak boleh sujud kepada selain Allah, tak boleh. Kalaupun sama orang tua kita bukan sujud, ngapain? Hormat atau cium tangannya, bahkan mungkin kita cium kaki beliau kalau memang kondisinya harus mengharuskan itu, bukannya sujud. Atau bahasa Jawa sungkem ya, sungkeman. Sungkeman itu bukan sujud kan? Cium apa? Cium lutut kan? Mama, Ibu, terima kasih telah mengantarkan saya menjadi orang dewasa. Terima kasih telah memilihkan jodoh buat saya. Iya kan? Kalau selama ini saya banyak dosa, saya banyak khilaf, maafkan saya, Mama. Begitu enggak? Belum ya? Itu namanya bukan sujud. Apa? Sungkem. Hormat kita kepada siapa? Pada ibu kita, kepada orang tua. Tapi kalau kepada Allah, memang kita diwajibkan letakkan dahimu di mana? Di bawah sekali. Di atas tempat yang biasa dipijak oleh orang lain. Ya kalaupun kita mungkin gak rela sujud di atas tanah atau di atas keramik langsung, biasanya kita bawa apa? Bawa sejadah, tapi tetap di bawah. Ada gak orang yang sujud begini? Ada gak? Tetap sejadahnya di mana? Di bawah. Karena memang begitulah sujud yang dicontohkan oleh. Maka kata Nabi, itulah posisi kita yang paling dekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pesan, kalau lagi berposisi sangat dekat kepada Allah, yaitu lagi sujud, maka kata Nabi, fa'akfiru fihi minad du'a. Apa artinya? Fa'akfiru apa artinya? Banyakin, perbanyaklah di dalam posisi itu min apa? Minat doa apa? Berdoa. Banyakin doa kepada Allah ketika kita lagi. Allah mampu tadi doa. Tapi barangkali kalian, kita semua punya permintaan khusus kepada Allah yang beda dengan teman-teman lain. Ada mungkin yang sudah akan tamat, sudah selesai khatamatnya, pengabdian umpamanya, dia takut diabdikan di mana? Di NTB sana. Ada kampung orang kan kita punya di sana tuh. Kampung orang di mana kayak gitu? NTB ya. Saya pernah ke sana itu NTB waktu pendirian rumah Quran, pendirian rumah di kampung Quran. Betul-betul jauh, nggak ada pesinya. Kita bawa HP percuma sih, tidak ada sinyal. Jadi kalau mau ngirim sesuatu, mau ngomong harus mana? Cari tempat yang tinggi. Mungkin ada yang kebayang sih. Ya Allah, saya ini hampir selesai hafalan saya, akan pengabdian sebentar. Ya Allah, jangan sampai saya diterima NTB, ya Allah. Doa bukan? Doa.
Kalau memang ada yang takut dioper di sana. Atau doanya mungkin, ya Allah kalau memang saya harus ke sana, berikan saya kemampuan ya Allah, berikan saya kekuatan, doa juga itu, ya kan? Doa juga. Nggak apa-apa di sana sebagai apa? Sebagai sebuah pengalaman yang baik. Ada tempat yang namanya hoe apa? Di daerah sana juga. Itu alhamdulillah makanannya bukan nasi. Apa? Jagung. Mungkin kalau baru seminggu 2 minggu dikasih jagung masih nyari apa tuh? Masih nyari nasi kan? Gak apa-apa tuh pengalaman. Model-model begitu atau permintaan-permintaan khusus kita kepada Allah, Nabi syaratkan mintalah ketika lagi sujud. Atau udah selesai pengabdiannya nanti, udah ada orang yang datang ke rumah orang tua kita, ngasih kabar, nak, kamu kapan nak selesai pengabdiannya nak? Sebulan lagi pak. Oh iya, ini kebetulan teman bapak datang kemarin nih ayahnya. Ya. Kenapa pak, mau ngapain? Bawain durian? Bukan. Kebetulan teman bapak ini punya anak baru lulus kuliah, anak sudah kerja, terus katanya mau minta kamu. Hah? Dikirimlah fotonya, dikirimlah gambarnya, dikirim profilnya. Lumayan sih pak, lebih ganteng dari Pak Kosasi katanya. Berdoa kepada Allah dalam sujudnya, ya Allah, kalau memang ini jodohku, mudahkanlah ya Allah. Kalau memang dia membawa kebaikan dunia akhiratku, mudahkanlah ya Allah. Tapi sebaliknya kalau ini bukan jodoh, tidak membawa kebaikan dunia akhiratmu, tidak membawa kebaikan dunia akhiratku, jauhkanlah ya Allah. Itu kan apa? Doa kan? Kapan mintanya? Ya kapan saja, terutama lagi apalagi. Tapi karena bahasanya bahasa sendiri, bukan riwayat hadis dari Nabi, bukan redaksi dari Nabi, maka baca dalam hati saja. Dalam hati tidak batali sholat kita. Kalau kita baca sendiri ketika kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir Allahumma laka sajad. Lalu kita baca, ya Allah, ayah saya ngasih kabar ya Allah ada anak muda yang datang ke rumah saya ya Allah, katanya ganteng, kaya ya Allah, tajir ya Allah, kalau dia jodoh. Di samping kita ada teman kita kaget, ini lagi sholat apa lagi curhat nih? Jangan bersuara. Kalau ngomong pakai hati, Allah dengar gak? Allah dengar gak? Pasti Allah dengar. Pasti. Oke, baiklah. Bukan yang itu permintaan kita, yang lain hilangkan. Banyak permintaan lain, mungkin dia merasa, ya Allah kok kenapa hafalan saya berat nih sekarang? Susah banget buat ngapalin, buat nempelin surah ini susah banget. Bukalah pintu hati saya, bukain dada saya, bukain hati saya, gampang hafalan saya. Minta kepada Allah. Allah yang kasih apa? Allah yang kasih putus, Allah yang buka hati kita buat apa? Buat nerima hafalan kita. Nah, itu sujud. Selesaikan 1 rakaat, duduk di atas 2 sujud, biasa. Duduk di atas 2 sujud, itu Nabi sudah buatkan redaksinya buat kita. 8 macam doa yang mengandung kebaikan dunia akhirat kita. Maka jangan pernah sampai dikurangin. Berapa macam tuh? 8. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
wahdini wa'afini wa'afini. Udah meliputi semua kebutuhan kita dunia akhirat. Tidak ada yang kurang. Kalau kurang itu karena kalian ngurang-ngurangin. Apa ngurang? Rabbil firli warhamni, Allahu Akbar. Udah disuruh 8, cuma minta apa? Tidak, cuma 3, 4. Jangan kurang-kurang. Itu meliputi dunia akhirat. Coba saya lihat satu persatu dari 8 itu, semuanya kebutuhan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, yang terakhir, setelah kita 1 rakaat, sama nanti rakaat pertama, kedua, ketiga, kita gitu karena di akhir sholat kita Nabi anjurkan lagi, hei, sebelum salam itu ada waktu yang mustajab, jangan sampai diabaikan itu waktu. Kapan? Habis tahiyat akhir, habis salawat, sebelum salam. Dibaca gak doanya? Hah? Apa doanya? Macam-macam. Ada doa begini yang Nabi ajarkan. Walaupun banyak yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Pernah dengar gak doa ini? Pernah. Hafal? Belum? Mau dicatat? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Saya ulangi lagi, jangan khawatir. Wa a'udzubika minal ma'sam. Ma'sam itu tulisannya alif lam, mim hamzah di atas alif, sa, ma'sam. Sa belakangnya. Sa mim, minal ma'sam. Terus wal maghrib. Alif lam mim ghair ra mim. Wal maghrib. Ulangi dari awal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Bisa macam itu. Ada nggak doa yang lain? Ada kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh itu ada juga. Ada juga Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi min wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebetulnya ini kalau ustazah nanti bantu santri-santrinya, doa-doa yang begitu bisa dibuka, bisa di-download dari mana sih? Google ya, Google atau Chrome ya. Tulisnya pokoknya doa di penghujung sholat, doa iftitah, doa ketika sujud, doa ketika ruku, biasanya itu ada. Atau kalau bisa ketik dengan bahasa Arab, umpamanya ad'iyatu
fi akhir sholat atau al-ad'iyah fi duburi sholat, al-ad'iyatul iftitah, ad'iyatul ruku', ad'iyatul sujud. Itu semuanya kadang-kadang bisa dicari di Google atau namanya Chrome atau apalah, bisa di-download, bisa dipelajari, dibaca. Ya, baik. Saya anggap ini sebagai bahan ataupun sebagai materi ngaji bareng. Oh, judul ngaji, pas banget itu. Ini namanya ngaji. Ya. Kalau tausiah kan beda lagi. Ya, baik. Ada waktu mungkin 5-10 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya percaya. Ada yang mau bertanya? Ya. Baik, alhamdulillah. Semuanya sudah paham atau semuanya tidak paham? Dua, tapi dia ya, sebab hanya orang bertanya yang tidak paham. Ya. Kalau dia sudah paham, nggak mau tanya. Dia tidak paham sama sekali juga nggak mau nanya. Mau nanya apa nggak paham sama sekali. Tapi kalau yang setengah-setengah paham, itu dia tanya. Jadi saya anggap semuanya sudah paham. Saya husnuzon saja kepada kalian. Semuanya apa yang saya sampaikan sudah paham dari A sampai Z. Tidak suzon, tidak. Ya, tidak suzon. Ada? Oh, baru nanya. Boleh maju nanya? Ya. Kedengeran nggak suaranya? Coba. Kedengeran. Bagi saya, karena kedengeran. Apa Kiai? Ya. Misalkan kita berusaha mau memakai doa yang disebutkan ini, terus pas tiba ketika baca sampai pertengahan lupa doanya, terus balik lagi ke doa yang biasa dipakai itu nggak apa-apa Kiai? Ya. Di pertengahan lupa, ya selesaikan saja atau putuskan saja sampai di situ. Ya. Sampai yang dia ingat, nggak usah cari-cari lagi. Atau pamannya begini, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nggak usah nyari. Ya Allah, gua udah lupa lagi. Malah jadi batal. Nah, di situ nanti ketahuan. Oh, saya kudu ngapalin lagi nih. Ntar selesai sholat, ngapalin lagi. Nanti lagi sholat, dibaca lagi. Lama-lama apa? Maaf ya, kalau saya doa-doa yang mungkin saya baca lagi berdiri, sengaja saya tulis. Seperti itu doa iftitah. Doa iftitah kan ada 3 macam tadi itu. Yang satu macam tidak kita hafal. Yang 2 kan mungkin belum. Allahumma antal maliku. Catat, tulis, taruh di mana? Di depan kita sholat. Kalau memang kebetulan kita punya tempat khusus buat sholat, umpamanya lagi sholat duha, lagi sholat malam, atau sholat duhanya di kamar, cari kamar yang apa nih? Yang di depan apa nih? Dinding. Atau doa di habis di sebelum salam kan kita duduk tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sambil apa? Sambil baca. Enggak apa-apa kalau sholat itu sambil membaca. Termasuk baca surah. Surah kita baru hafal sepotong-sepotong karena kepengen baca panjang, takut nanti berhenti tengah jalan, letakkan mushaf di depan kita. Baca sambil baca apa? Sambil baca mushaf. Mohon maaf, saya tahadus bin nikmah kalau lagi punya kesempatan sholat malam itu nggak lebih dari 3 rakaat sholat malam. Padahal ada waktu 1 jam. 1 jam kok cuma 3 rakaat? Iya. Kenapa? Karena dirinya kadang-kadang sampai 5 halaman, 10 halaman satu diri. Bukan saya hafal, saya nggak hafal, tapi sambil apa? Sambil baca begini. Nah dari situ kadang-kadang saya jadi rutin menghatamkan Al-Quran. Kadang sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali, tergantung kerajinan. Tapi Ramadan, pengalaman Ramadan waktu pandemi dulu, ketika masjid tidak ada tarawih, itu sebulan tuh Ramadan baru pandemi 2020 nggak salah. Itu sebulan saya tarawih di rumah dengan siapa? Dengan anak-anak. Ada cucu 3 yang sudah bisa diajak sholat,
Mereka saya daulat, saya haruskan ikut sholat bersama saya. Saya jadi imam. Ada istri, ada anak, ya anak 3, kemudian ada istrinya, ada suaminya ikut, dan ada cucu saya. Jadi berapa orang tuh? 3 tambah saya berdua dengan istri, tambah anak dan mantu 4, 5, kemudian anak 3, 8 cucu lah. Jadi ada 10 orang itu sholat berjamaah tarawih. Saya sudah katakan dari awal malam tarawih, ini 1 bulan kita harus khatam dalam sholat. Jadi tarawihnya panjang dong? Enggak panjang, cuma 8 rakaat kita tarawih, enggak 20 rakaat. Tapi 8 rakaat, insya Allah setengah juz. 8 rakaat setengah juz. Jadi nggak khatam. Ya maghribnya sudah mulai dari juz pertama, isya terus lanjutin, tarawih lanjutin, witir lanjutin, subuh kita berjamaah lagi, ya. Itu udah hampir selesai tuh 1 juz. Kalaupun nggak selesai, mereka saya bebaskan, saya khatamkan kadang di duha, kadang di zuhur. Yang penting target 1 hari 1 juz. Ternyata mereka nggak tahu hatinya, mau juga ikut sama saya. Sebab ini peraturan yang ada di rumah ini. Karena saya nggak boleh ke masjid, tidak tahu siang kemana-mana. Jadi kita sholat berjamaah di rumah, tarawih dari maghrib, maghrib, isya, tarawih, subuh. Harus menyelesaikan 1 juz 1 hari. Alhamdulillah akhir Ramadan selesai juga. Khatam 30.000. Cuman itu maksakan maksud mereka ini dipaksakan untuk ikut. Takut mereka kalau nggak ikut sama saya. Ya, bukannya takut ya, mungkin mereka menghormati saya. Ya, baik. Jadi boleh saja. Sehafalnya. Kalau nanti hafal kan berarti terdorong ngapain lagi. Lama-lama nanti apa? Lama-lama akan hafal. Ya. Dan bukan hanya itu, doa-doa yang tadi saya sampaikan, bukan hanya itu, banyak lagi nanti doa-doa yang pernah Nabi ajarkan. Silakan variasikan. Supaya apa? Supaya ini kalian beda dengan orang yang tidak nyantri. Kalian santri punya ciri tersendiri. Oh, ini kalau sholat bacanya macam-macam. Memang ada begitu ya. Ada sunnahnya, ada ikutannya, ada dasar, ada dalil. Karena kalian itu di masyarakat orang jadi jadi terbawa, terikut. Walaupun mungkin selama ini ada orang yang nggak betah kalau sholat lama-lama. Saya bilang sholat itu kan munajat kita kepada Allah, dialog kita kepada Allah. Kenapa sih nggak mau lama-lama? Kalaupun kami jamaah lagi sibuk, oke lah, kan ada waktu di mana kita sholat sendirian yang memang kita khususkan. Ini waktu saya buat sholat. Jadi saya mau berlama-lama dengan Allah SWT, mau munajat lama-lama dengan Allah, mau curhat lama-lama dengan Allah. Waktu saya kita khususkan waktu, sehingga nanti kita tenang. Lama-lama ibadah kita bukan hanya sebagai apa? Kewajiban, tapi apa? Kebutuhan. Baik, saya rasa sudah hampir asar ya, maka sudah asar. Ada lagi? Kalau memang ada yang mau tanyakan? Ya, cukup barangkali ini ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini manfaat. Saya bergembira, bersenang, bersukaria, bersyukur kepada Allah kalau apa yang tadi saya sampaikan diamalkan. Apalagi sampai diajarkan kepada orang lain. Kenapa? Sebab itulah ilmu yang bermanfaat, yang walaupun saya sudah meninggal dunia, karena dimanfaatkan oleh orang, tetap dapat apanya? Dapat pahala. Kalau saya mau bagi duit kepada kalian, nggak punya duit saya. Nggak cukup, saya sejuta. Mana saya? Betul berpahala ngasih duit, tapi nggak punya. Yang saya punya ilmu itu. Mudah-mudahan itu juga lebih bermanfaat, lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Kosasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, cukup sekian acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.